esensi ini, mencari dan mengumpulkan informasi pada saat yang meliput. Dalam meliput itu adalah masalah lingkungan, mencari mengumpul data. Ya. Dua poin ini saya jabarkan dalam melaksanakan liputan itu mempelajari tadi situasi dan kondisi saat liputan, harus datang ke lokasi lebih awal. Jadi kalau kita ditugaskan, kita harus datang lokasi lebih awal. Kenapa lokasi lebih awal? Kalau misalnya kita mau ketemu pejabat, misalnya ada seremoni, kita mau ketemu gubernur. Gubernur itu kalau dihadir di acara, itu kan bisa 2 jam baru dia keluar. Tapi kita cuma butuh statement dia terkait sebuah persoalan. Ya makanya datang lebih awal, kita tentukan lokasi tempat kita meliput di pintu masuk. Jangan kita tunggu di dalam. Nggak mungkin beliau sudah duduk itu lalu kita datang sampai wawancara, nggak bisa. Jadi sebelum dia masuk, cegat dia di depan pintu masuk. Pada saat turun mobil, langsung Pak, mohon maaf kalau saya menunggu lama Pak. Jadi saya harus tanya ini Pak, cuma satu pertanyaan kok. Apa tanggapan Bapak terkait dengan kebijakan kenaikan BBM misalnya? Ternyata setelah itu sudah dia masuk 2 jam, Anda pulang aja ambil gambar sebentar sudah. Jadi itu kenapa harus lebih awal. Kemudian perhatikan pintu masuk keluar orang jika lokasinya di sebuah gedung. Ini penting. Kalau misalnya di situ ada kegiatan yang agak-agak riskan, kita tahu di situ buat pintu keluar. Jadi untuk demi keamanan. Ya. Perhatikan jalur lokasi aman untuk berlindung dan sebagainya. Ya. Ini sudah dibagikan ya panitia dan teman-teman. Sebaiknya kalau ada yang belum dapat, bahannya sudah saya kasih ke panitia, tinggal diminta. Nah, elemen dalam jurnalis itu kewajiban pertama adalah suatu kebenaran. Kita meliput harus sesuatu yang benar, bukan hoax. Kemudian loyalitas pertama jurnalis itu adalah kepada warga. Kita harus jujur memberikan sesuatu yang benar kepada warga itu pembaca. Esensi jurnalis adalah disiplin verifikasi. Segala informasi apapun harus kita verifikasi. Karena kalau tidak berarti kita menebar hoax. Ya. Secara umum seperti itu. Kemudian langkah-langkah peliputan, cari tahu background informasi terkait objek yang akan kita liput, backgroundnya, ya, latar belakang, segala sesuatu. Ya kan? Kalau misalnya di situ ada peristiwa kecelakaan, kita cari tahu itu kejadiannya di mana. Kemudian kita datang ke lokasi, ada saksi-saksinya, baru orang yang melakukan misalnya kecelakaan tabrakan, kenapa dia menabrak orang itu, hanya mungkin dia. Jadi kalau ceritanya dia lagi baru diceraikan istrinya, lalu kemudian rumahnya disita Bang, nah itu sesuatu hal informasi yang menarik. Orang itu melakukan tabrak kemudian tewas, ternyata dia punya background, ya kan? Jadi alasannya, jadi orang itu gila, itu misalnya dia nabrak sampai 5 orang meninggal, ya kan? Kenapa sih dia sampai nabrak orang? Apakah mabuk? Nah, karena itu cewek-cewek mahasiswa ya, nabrak orang itu sampai 7 orang meninggal. Itu saya lupa kapan itu. Nah backgroundnya ternyata saya pernah baca orang itu dia ada masalah waktu itu. Jadi orang empati, akhirnya kali ini mahal sekali. Oh dia mungkin broken home atau apa, saya lupa. Tapi itu sisi menarik yang harus diketahui oleh wartawan untuk melihat background dari sebuah persoalan. Baru kemudian mulai dengan pertanyaan, apakah perkembangan terbarunya? Setiap informasi harus perkembangan terbaru. Jangan kita pakai data yang udah lama, ya kan? Orang istilahnya itu udah basi, kan orang bilang. Baru organisasi apa yang terlibat, narasumbernya kapasitas. Yang paling penting kalau kita mau wawancara narasumber, kita tahu dulu kapasitas narasumber. Kalau dia mau bicara tentang kriminal, dia kriminolog bukan. Background ibunya sarjana hukum atau bidang itu bukan. Jangan-jangan dia ahli ekonomi, kita tanya tentang kriminalnya. Nggak lucu itu. Baru ada follow up-nya, baru menentukan fokus cerita. Fokus cerita itu segala sesuatu yang penting yang bisa diketahui khalayak, karena nggak akan dibutuhkan. Ya. Dan kemudian apakah cerita itu diperlukan dan mengapa dibutuhkan oleh masyarakat. Baru kemudian mengumpulkan data dari semua usulan-usulan, kemudian topik dan berbagai observasi yang dilakukan oleh wartawan. Kita harus mengumpulkan itu, memverifikasi informasi itu agar informasi itu benar-benar layak dipercaya. Lalu yang paling penting juga adalah kalau dulu waktu saya kerja di harian, kan kita kamera itu dulu terbatas kan dan mahal. Jadi kita itu kalau mau liputan sudah list ke kameramen.
Saya lagi pusing, jadi kameramen itu kadang-kadang satu hari sampai 5 tempat. Kalau sekarang enaknya kan kita sudah punya handphone, jadi kita belajar otodidak semua, nggak ada yang rata-rata wartawan itu otodidak kan ya, asal dia bisa gini, tinggal diajarin sama redaksi pengambilannya, sudut pengambilan gambar itu ada. Ya secara dari besar saya kasih tahu, kalau Anda mau mengambil foto, kalau dia misalnya tukang, misalnya buruh mau wawancara dia mengambil gambarnya, jangan sekali-sekali ambil dari low angle, nanti dia kelihatan gagah. Harus ambil high angle, jadi kelihatan dia tertekan dari atas kan. Tapi kalau pejabat, jangan ambil dari atas dong, masa dia pejabat kelihatan tertekan. Jadi paling minimal dia eye level, jadi fotonya sejajar dengan mata. Atau handphone ke bawah dikit, low angle. Jadi pejabat atau misalnya ahli itu kelihatan gagah, kelihatan karena low angle kan, jadi dia kelihatan wah gitu. Jangan ambil dari high angle, jadi tadinya mau promosi dia malah dia fotonya kelihatan kayak di bawah gitu kan. Nah jadi itu ada pengambilan gambar, sudutnya itu ada filosofi terkait pengambilan gambar. Nah kemudian mengambil gambar itu jangan orang berdiri begini foto itu jelek banget. Harus ada satu peristiwa dia lagi berjabat tangan atau dia lagi memaparkan sesuatu, jadi ada gerakan kelihatan natural, ya kan? Banyak kan kalau foto itu habis kegiatan foto bagi itu yang dikasih. Kalau sebetulnya itu tidak natural, tidak hidup. Jadi sesuatu peristiwa sedang berlangsung itu diambil gambar. Ya. Kemudian catatan liputan ini penting sekali karena memori kita kan terbatas. Lalu saat kita meliput, kalau kita nggak catat sesuatu yang penting, kalau kita pakai mengandalkan misalnya kalau kameramen video, kalau videonya ada 1 jam, masa dia mau nulis berita di depan laptop, dia nonton dulu 1 jam baru dia nulis berita, nggak lucu kan? Jadi merekod sesuatu itu hanya untuk dokumentasi bahwa kita pernah merekam dia bicara. Jadi poin penting dari itu kita catat sehingga memudahkan kita nulis berita. Jangan di depan laptop kita nulis berita 1 jam nggak keluar, ya kan? Ya, baru data-datanya semua harus disiapkan poin-poin. Kemudian memastikan peralatan. Kalau you bawa kamera handphone, kameranya memori cardnya penuh nggak? Jangan foto begini memori card full, orangnya udah pergi, ya kan? Sampai di kantor maki-maki tuh redaktur, ya kan? Gara-gara itu peristiwa penting, handphone merusak atau waktu merekam begitu, pastikan ya handphone itu bisa merekam, ya kan? Alatmu berfungsi nggak? Jadi sebelum melakukan wawancara atau apapun, pastikan selalu peralatan berfungsi. Ya kan? Kalau metode mencari berita itu ada interview itu artinya mendatangkan narasumber atau follow up dan sistem penugasan dari redaktur itu mekanisme redaksi yang mencari data informasi. Kemudian metode untuk mencari berita, sistem video yaitu mendapatkan informasi dari yang tadinya sepotong-sepotong belum lengkap. Kemudian kita mau satu verifikasi secara pribadi apakah referensinya dari Google atau dari data-data instansi yang bersangkutan. Kemudian wawancara, lalu sistem menciptakan sendiri itu investing itu investigasi. Itu cara untuk mencari berita. Ya. Unsur kelayakan itu berita harus akurat, kemudian berita harus lengkap, adil dan berimbang. Itu penting karena tidak ada satu berita yang menyangkut kasus selama kita tidak konfirmasi itu pasti tidak layak untuk diberitakan. Kalau bicara misalnya pelayanan publik, kita hajar instansi itu lalu kita nggak konfirmasi ke mereka, itu nggak layak karena di pers itu kan ada kode etik. Kalau kita melanggar kode etik bisa ditindaknya. Kemudian berita harus objektif. Objektif itu harus cover both side atau berdasarkan informasi yang benar-benar terjadi. Jangan karena interest, wah saya nggak suka dengan pejabat itu lalu kita membuat berita tanpa konfirmasi, dan sudah konfirmasi justru kita lebih cenderung untuk menyalahkan dia. Karena ingat baik-baik bahwa media sosial, pers, kita ini bukan hakim, bukan jaksa. Jadi ada orang yang ketika kita selalu memberitakan itu,
Jangan sampai kita citizen jurnalis, wartawan itu jadi preman. Kita tonjok orang, orang itu udah babak belur, bengkak, berdarah. Oh maaf Pak, tidak salah orang. Tapi orang udah bengkak duluan ya. Nah yang kejadian kan begitu, ya kan? Dia marah-marah gitu di media sosial, lalu ada yang memberitakan. Ternyata salah misalnya, akhirnya menggunakan mekanisme kewajiban koreksi dan hak jawab. Tapi kan sepanjang kita profesional, hindari itu hak jawab dan kewajiban koreksi bagi pers ya. Kemudian berita harus hangat, artinya sedang hangat ya udah diberitakan. Kemudian harus ringkas dan jelas. Kalau terlalu panjang itu namanya berita investigasi. Ya. Cara menghimpun data informasi sesuai dengan topik. Jadi kalau kita mau liputan ya sesuai topik. Kalau topiknya ekonomi jangan ke topiknya kriminal, ya kan? Jadi kalau misalnya topiknya adalah wisata kuliner, ya wisata kuliner lah, jangan merembet ke yang lain, ya. Nah yang tadi yang saya itu ada informasi misalnya kita liputan tentang satu topik ya, lalu kalau ada informasi pendukung lainnya, kita harus cari referensi atau tambahan informasi. Lalu kemudian merekam, mencatat dan secara lengkap tepat dan akurat yang sudah saya jelaskan tadi, nama dan lain tema kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang kita liput agar memudahkan kita untuk menulisnya. Lalu wawancara ini yang paling penting, ya kan? Menyiapkan bahan, melakukan wawancara dan menutup wawancara. Nah, menyiapkan bahan itu adalah biasanya pertanyaan. Jangan ada wartawan yang saya udah profesional kok, begitu sampai tiba-tiba narasumbernya agak jutek, lalu dia blank. Nah, biasanya kalau orang blank dia nanya itu ngaco ya kan, gugup atau dia kalah, auranya kalah ya kan. Misalnya ya dia akhirnya blank, dia bertanya itu sesuatu yang tidak substantif. Ya, jadi kalau kita sudah menentukan topik, sudah tugaskan, sebelum kita jalan sudah siapkan pertanyaannya, minimal 3 pertanyaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita ingin tahu. Dan itu juga harus sesuai kapasitas. Kalau dia pengamat ekonomi, kita tanyakan tentang pengamat ekonomi, kapasitas dia untuk menjelaskan. Jangan kita tanya dia tentang peraturan perundang-undangan, meskipun peraturan itu terkait dengan kegiatan ekonomi, karena bukan kapasitas dia. Nah, ada berita yang dia orang pengamat hukum, tapi bicara tentang ekonomi, gitu loh. Atau orang pengamat ekonomi bicara tentang hukum, ya kan? Sama kan yang terjadi ini, Faisal Basri itu bicara tentang orang pakar ekonomi bicara tentang hukum. Nah, itu hal-hal yang tidak sesuai dengan materi yang akan kita wawancara kan. Kemudian menentukan informan narasumber, ini biasa nih, clear. Ngerti wawancara itu kan urang nadi berita, artinya berita itu tanpa wawancara berarti tidak ada narasumber. Nah, kita mau meyakinkan publik bahwa berita kita itu benar kan dengan narasumber yang terkait dengan informasi yang akan kita ikut. Ya. Kemudian hal penting yang harus dilakukan semua wawancara, ya kan, harus reporter adalah memberi rasa aman kepada narasumber. Artinya bahwa kita meyakinkan narasumber kalau kita berita ini aman. Nah, bisa begini, ada reporter yang arogan, karena dia reporter datang langsung cegat, Pak, Bapak katanya terlibat penyimpangan korupsi. Syukur-syukur Anda tidak ditampar, ya kan? Jadi segala sesuatu itu harus ada etika. Memberikan rasa nyaman itu artinya kita permisi, Pak, saya mau wawancara. Kalau saya dulu tekniknya begini, Pak, saya saya tidak setuju Pak, Bapak itu di pojokan ya kan. Saya ingin memberikan suatu informasi versi Bapak yang sebenarnya, bukan saya membela Bapak loh, tapi saya nggak setuju dengan opini publik atau informasi beredar. Boleh nggak saya wawancara Bapak? Kan nanti Bapak jelaskan semua Pak persoalannya. Itu orang tadinya nggak mau, pasti dia mau karena dia merasa diberikan rasa aman, ya kan? Atau bisa ada artis yang bermasalah, dihajar semua orang. Tapi ada media yang bisa tembus wawancara dia, karena apa? Mungkin dengan metode itu. Sehingga orang ketika tadinya dia tertutup, dia mau terbuka. Karena dia merasa orang yang mau wawancara itu untuk kepentingan dia. Tapi kalau kita datang langsung ke
kena wartawan langsung hajar gitu. Pak, ini pelayanan publik buruk sekali Pak menurut masyarakat sini. Itu loh, yang kasih saya sibuk, saya tumbuh di kota, ya kan? Nah, jadi teknik-teknik itu penting membuat narasumber itu nyaman. Kalau dia korban perkosaan, ya kan, jangan langsung hajar dengan pertanyaan gimana waktu Anda diperkosa. Itu kan mengungkap memori dia tuh sesuatu yang buruk sekali kan. Aku dia korban penganiayaan. Jadi bikin dulu dia nyaman, dia tenang, lalu kemudian diwawancara. Kalau dia pakar, ya kan kita harus tunjukkan juga kita ini punya kapasitas sehingga dia nggak merasa saya lagi ngobrol dengan wartawan ece-ece, dia malas ngobrol. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini berasal dari media yang benar-benar dibaca oleh seluruh Indonesia. Jadi tanamkan dalam hati pikiran kita bahwa kita ini mewakili publik. Ya. Wawancara berita itu artinya untuk memberi keterangan informasi. Wawancara pribadi itu biasanya itu secara profil atau apa. Kalau wawancara eksklusif, biasanya kalau misalnya kita hanya satu-satunya media di media kita wawancara eksklusif. Jadi cuma kita yang memberitakan itu. Ya, itu namanya wawancara itu. Wawancara sambil lalu adalah kita nggak ada kesepakatan, kita doorstop kepada siapa, informasi yang kita dapat, kemudian wawancara keliling jalan itu artinya kita wawancara narasumber siapapun yang akan kita liput. Baru on the record dan off the record. On the record itu artinya bahwa itu akan kita jadi bahan untuk memberikan. Kalau off the record itu narasumber yang kita memastikan informasi itu benar, tapi jangan dari dia. Ya. Nanti ketika misalnya kita ditutup, baru kita bisa berkata saya dapat informasi ini rekamannya. Tapi itu kita proses tentang hukum. Ya. Baru dalam wawancara tidak perlu terlalu basa-basi. Jadi pada saat wawancara ya udah saja, ya. Jangan terlihat masuk dekat, biasa aja mengenali sesuatu terakhir. Kemudian di awal wawancara menanyakan satu pertanyaan, Anda sudah tahu jawabannya. Ya. Setelah dia sudah mengerti, saya menjawab baru masuk ke pertanyaan yang sesungguhnya. Usahakan pertanyaan juga terbuka. Jangan mau bertanya yang menjelaskan, betul nggak Bapak ada di lokasi? Iya. Nanti jawabnya iya, bukan, tidak. Nah, jadi harus ada pertanyaan di mana bagaimana tanggapan Bapak? Apa menurut Bapak terkait dengan masalah ini gimana? Ya, jadi meminta dia melakukan sesuatu itu, menjawab sesuatu dengan menjelaskan. Jangan tertutup, ya kan? Benarkah data itu salah, ya. Atau apakah menurut Bapak itu benar? Ya, betul. Sudah benar apa yang disampaikan? Sudah, betul. Kecuali ya, kayak Sri Mulyani kemarin. Betul nggak Ibu? Kayak pertanyaan Ibu mau mundur. Saya lagi maju ini. Nah akhirnya dia bilang, saya lupa apa dia bilang. Jadi orang udah tahu. Jadi wartawan bertanya tertutup. Karena cuma untuk memastikan benar atau tidak, dia nggak minta penjelasan Ibu. Nah, kita harus tahu kapan kita bertanya tertutup, kapan kita bertanya terbuka. Kalau hanya untuk masuk begitu kan, bikin aja pertanyaan tertutup, biar dia ya atau tidak, ya kan? Karena kan pemilik tahu benar tidak dia mau mundur kan, kecuali kan seperti itu. Jadi kalau kita butuh penjelasan, ya harus pertanyaan terbuka. Selanjutnya yang lain yang bisa ambil itu menunjukkan bahan. Kemudian kita harus jelaskan topik apa yang akan kita wawancara kepada narasumber. Baru dalam pertanyaan itu harus mengandung unsur 5W1H. Kemudian misalnya ada pertanyaan tanggungan itu yang penting dari narasumber, baru tentang who, when, how, where, dimana, bagaimana. Ya itu penting. Lalu kemudian tadi saya sampaikan seluruh pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bicara yang mana yang penting saja untuk memudahkan kita pada saat menulis. Ya. Jadi kalau kita misalnya wawancara tentang suatu persoalan, nah pertanyaan kita yang paling utama itu butuh dibedakan. Pertanyaan tambahan lain itu hanya untuk memastikan bahwa kronologis atau suatu tambahan informasi itu datang dari yang bersangkutan. Tapi pertanyaan utama yang kita pengen tahu itu kita catat, termasuk angka-angka, ya kan?
Karena kalau kita rekam pakai kamera atau pakai handphone, dia bicara 15 menit, kita harus dengar 15 menit, ya kan? Lalu kemudian kita bikin berita. Jadi setelah kita hitung, kita bisa sampai 45 menit bikin berita. Ya. Oke, semuanya sudah disampaikan. Baru kemudian nada bertanya harus kita atur, ya kan? Baru pertanyaan yang tepat, jangan nadanya terlalu tinggi, ya kan? Akhirnya membuat orang merasa lu siapa mentang-mentang wartawan, ya kan? Bertanya sudah kayak yang petugas polisi. Nah, lalu yang terakhir itu menutup wawancara. 2 poin utama dalam menutup wawancara, pertama adalah memverifikasi. Jadi kalau dia sempat menyebut angka, jangan sampai Anda atau dia salah, verifikasi lagi, Pak. Tadi Bapak bilang ini, ya kan? Benar Pak? Oh iya benar. Tunggu sebentar ya. Oh iya salah. Itu sekian. Jadi kita verifikasi lagi kalau sesuatu menyangkut angka atau pernyataan dia tentang kebijakan dia. Jangan sampai, oh saya nggak pernah bilang begitu. Ini ada rekaman. Lalu kemudian disampaikan ke yang bersangkutan tentang kesimpulan dari wawancara. Bahwa Anda akan membuat kegiatan ini, dia sudah sampaikan begini, nanti ditanyakan seperti ini. Ya. Oke, kalau ada hal-hal yang misalnya ada dalam wawancara butuh tambahan waktu, kalau komitmennya setengah jam, Pak, kayaknya masih ada 2 pertanyaan yang saya belum sampaikan, boleh tambah sedikit, boleh silakan misalnya. Kalau saya mau buru-buru udah janjian, ya boleh sambil jalan bertanya. Baru kemudian yang paling penting, ucapkan terima kasih setelah wawancara. Ya, oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke menulis berita, apakah dari teman-teman dari online ada yang mau bertanya? Ada yang dari mengikuti daring yang ingin bertanya, atau yang ada di sini ada yang mau bertanya tentang meliput berita? Ibu Ratna? Ini yang dari belum ada Pak. Oke, baik. Berarti kita lanjut ya. Sekarang ke menulis berita. Oke, teknik menulis berita itu sesuatu hal yang sebetulnya umum, karena pada dasarnya setiap wartawan yang sudah mengikuti pendidikan sampai pada level SMA sudah diajari bagaimana dia menulis sesuatu kan. Jadi sebetulnya basic dasar menulis itu sudah ada di pendidikan pada saat kita dari SD, SMP sampai SMA. Nah, ada potensi pendidikan pelatihan itu yang lebih mendalam ketika dia kuliah. Tapi basicnya kalau menulis itu kan dasarnya itu di SD sama SMP sama SMA. Nah, dalam menulis berita itu berbeda kan dengan kita menulis suatu informasi atau menulis catatan. Ya, itu ada tekniknya. Nah, di dalam garis besar saya tulis adalah mengumpulkan bahan tulisan, menentukan sudut pandang yang tadi who 5W1 itu kapan kita memilih who, kapan memilih what, kapan memilih where, dan sebagainya. Kemudian menulis berita itu membuat struktur berita, menambah kutipan, dan melakukan revisi. Nah, di dalam mengumpulkan bahan tulisan itu langkah paling awal kita membuat berita adalah mengumpulkan informasi yang sudah kita liput tadi, membuat catatan dan menentukan sudut pandang. Sudut pandang ini saya tidak akan mengulangi lagi karena tadi sudah saya sampaikan. Pada saat kita meliput, kita sudah tahu. Nah, biasanya begitu meliput kan kita sudah tentukan who-nya adalah si A, karena misalnya ada korbannya atau pelakunya. Tapi begitu kita menulis berita, gamang atau galau kan? Nah, kita harus tentukan pada saat kita di depan laptop. Apakah kita menentukan who-nya menarik atau what-nya. Jadi harus segera ambil kesimpulan. Nah, setelah itu kemudian diserahkan ke redaktur. Nah, biasanya redaktur itu ketika mengedit berita, kadang-kadang
kita sudah menentukan who yang menarik, bagi dia ternyata what, ya udah kita pasrah aja kan, karena kan beda kan.